disleksia, tidak ada satu jenis disleksia. Disleksia muncul dalam berbagai cara dan unik. Disleksia bersifat genetik, diturunkan dari keluarga. Kesulitan belajar spesifik dalam membaca dan merupakan jenis yang paling umum. Beberapa jenis spesifik yang dialami oleh penyandang disleksia. Disleksia pada anak kecil adalah kesulitan dalam mempelajari nama dan bunyi huruf. Ini merupakan salah satu bidang yang sangat bermasalah bagi anak-anak dengan disleksia. Kesadaran fonemik adalah kemampuan untuk fokus pada suara individu dalam bahasa lisan. Ini adalah kategori yang mencakup sejumlah jenis keterampilan berbeda yang merupakan elemen dasar pernapasan, misalnya kemampuan untuk menggabungkan sajak, memadukan bunyi-bunyian sehingga aksinya menjadi segmen kata. Kemudian untuk mencerna, segmen tersebut adalah memberikan manipulasi audio. Contohnya adalah ketika mengucapkan kata stop, bisa jadi ditangkap berubah menjadi kata tops. Memanipulasi bunyi pada penempatan kata adalah sesuatu yang seringkali membuat anak-anak dengan disleksia mengalami kesulitan besar dalam literasi. Pemrosesan fonologis merupakan suatu bidang kelemahan tertentu dari individu dengan disleksia. Anak-anak dengan kelemahan bidang ini mengalami kesulitan dalam membaca dan juga kesulitan dalam menyebutkan nama dengan tepat, bahkan dengan kata-kata yang sudah dikenal. Selain itu, anak dengan disleksia juga mengalami kesulitan dalam memahami kosakata, serta proses membaca mereka tidak otomatis dan cenderung lambat. Ketika berbicara, kesulitan dalam mencari kata yang tepat dan seringkali menggunakan kata-kata sekitar. Masalah-masalah yang dialami anak dengan disleksia seringkali teridentifikasi pada masa SD, SMP, dan bahkan pada orang dewasa yang juga mengalami kesulitan dalam mengeja dan menulis. Anak disleksia dalam membaca banyak menghabiskan waktunya untuk menebak. Ketika mereka berhasil menebaknya, hal ini berisiko besar pada kemampuan mereka untuk memahami dan memverifikasi apa yang mereka baca. Kegigihan adalah kesulitan yang banyak dialami anak dengan disleksia. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka cenderung menyerah dan tidak senang karena mereka tidak banyak melakukan aktivitas membaca. Mereka sering kehilangan banyak latar belakang pengetahuan yang baik, sehingga mereka tidak belajar tentang dunia sebanyak anak-anak pada umumnya, dan juga mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Yang paling penting mengenai kesulitan belajar spesifik disleksia adalah deteksi dini. Semakin dini mendeteksi masalah yang dialami, maka semakin besar kesempatan untuk mengajarkan beberapa keterampilan dasar. Semakin kecil kemungkinan seorang anak remaja atau orang dewasa mengalami kesulitan jangka panjang dan banyak teknologi yang dapat dan berhasil digunakan oleh anak dengan disleksia.